Ya Allah, ada yang mau lu no? Gini. Ada. Ada. Tapi ya agak ngenes gitu kan. Ada. Ya Allah, terima aja lah gitu. Iya, habis itu kan ditinggalin. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Alif Estrada Channel. Untuk para boski, botak luas sekali, apa kabarnya? Semoga sehat selalu dan dipermudahkan dalam mencari rezekinya. Nah, di sini kita pengen ngasih tahu juga, kita ada promo harga yang tadinya 65 juta sampai 45 juta aja, itu udah include apa aja. Jadi udah ikut hotel, kendaraan, tanam rambut, dan obat di dalam semua ketika aktivitas kalian di Bali. Nah, itu bener-bener kalian worth it banget untuk yang pengen tanam rambut di Indonesia. Jadi perbandingan harganya itu mungkin 60% atau 50% bedanya. Apalagi tanam rambutnya itu tidak hitungan helai, tapi semana kalian botaknya segitu yang ditanam. Nah, itu dia. Nah, kita sekarang juga ada kawan kita juga sudah tanam rambut dengan kita. Dan ada namanya Mas Septiono Tono. IG-nya bisa Septiono Tono, tapi sering dipanggil botak. Nah, karena dia sering dipanggil botak, mungkin dia jadi insecure atau dia jadi malu, nggak percaya diri. Nah, dia jadi tanam rambut di kita. Nah, kebetulan dia juga udah tim kita, jadi panggil dulu Mas Tono. Mana Mas Tono? Halo. Woi, Sehat. Nah, ini Mas Tono, dia bekas tanam rambut. Di mana? Ya di Estrada lah, di mana lagi? Nah, Mas Tono ini udah tanam rambut sekitar berapa bulan, Mas? Agustus tanggal 12. Agustus tanggal 12, berarti sekarang udah sekitar 5 bulan ya? Ya, 4 lebih lah, jalan ke-5 lah. Jalan ke-5, dan dia ini dulu botaknya lumayan parah, dia setengah sini, Lep. Iya tah? Bener. Nah, ini pertanyaan dari gue, No. Sebelum tamu-tamu banyak yang tanya, tapi gue pengen tanya dari individual gue juga. Kenapa sih lo pengen tanam rambut gitu? Ya karena botak tuh malu gua, nggak pede. Terus? Biar ngebalikin rasa percaya diri lagi. Emang dulunya lo nggak ada percaya diri gitu? Sampai lo kayak gini sekarang? Kurang. Ketika nggak ada rambut tuh kayak mahkota, Boski. Jadi kalau Boski itu apa? Botak luas sekali. Alumni. Jadi ya itu, ngebalikin rasa kepercayaan diri gitu loh. Oh, jadi ya sekarang yang tadinya lu nggak bisa dapat perempuan, sekarang udah dapat perempuan banyak gitu ya. Saya sendiri Boski yang saksinya, jadi sekarang udah banyak banget perempuan yang bener-bener. Gak ada. Bawa sama Mas Tono ya. Oke. No, gini No. Lu ini kan di Turki ya. Banyak juga tanam rambut di Turki, mungkin berlimpang lah harganya dibanding gua gitu. Kenapa sih lu pengen sama gua? Pertama gratis, oke. Terus jadi gini ya. Kan gue itu di sana lama. Ya. Dan gue observasi juga loh. Maksudnya walaupun gue kerja. Lu udah berapa tahun sih di Turki? 6. Oh, 6. Jadi gue observasi juga beberapa klinik tanam rambut, yang mana yang bagus, yang mana yang enggak gitu loh. Banyak harga yang di bawah bodong. Bahkan harga yang di atas lu juga yang bodong ada gitu loh. Bodong itu dalam artian apa sih, No? Ya gagal lah. Oh, gagal. Gagal. Sama mungkin abal-abal dokternya gitu. Ya dokter abal-abal gimana ya, kita kalau nyeritainnya di sini panjang, pokoknya nggak bagus lah intinya. Kalau lu kan observasi, cek, before after, sikat. Ya karena gue kan pengen tamu juga yang bagus. Ya, makanya gue pengen juga tanamnya sama Alif gitu loh. Bener gitu. Yakin-yakinin aja terus kok tamu ini ya kan. Tapi nggak Bos sih, ini bukan salah satu strategi kita untuk bikin percaya tamu atau gimana, bukan. Untuk ke Boskinya juga mau ke kita silakan, nggak ke kita juga silakan. Tapi ya di sini kita cuma ngasih bukti tanam rambut itu yang bagus di mana sih gitu. Yang nggak harus kalian pilih itu yang mana sih gitu. Jadi nggak ngeliat mandang harga juga, nggak ngeliat kualitas juga, tapi emang bener-bener siapa yang tanggung jawab di dalam tanam rambut itu. Betul. Dan bagaimana melakukan tanam rambutnya itu. Jadi tamu ini banyak banget No yang nanya ke gua, Mas Alif, tanam rambut itu sakit nggak sih? Nah ya gue pun nggak bisa ngasih tahu ya kan, karena gue nggak pernah tanam rambut nih No. Gue cuma bisa bedain yang mana tanaman yang bagus, mana yang enggak gitu kan. Nah ini berhubung lu sendiri udah udah ngelakuin tanam rambut, jadi gimana caranya gitu? Maksudnya gimana, apa yang lu rasain gitu? Kalau dibilang sakit nggak, ya sakit karena kita tuh kena jarum gitu loh, disuntik kan. Jarumnya itu plastik atau besi No? Besi. Oh, besi. Besi sama kayak jarum buat ambil darah. Itu disuntikin. Berapa kali suntikan No?
Gua nggak tahu berapa kali suntikan, yang pasti di atas 10. Tapi yang kerasa itu ya 10 di awal, Lip. Sudahnya nggak kerasa. Udahnya nggak kerasa. Jadi kalau misalkan Boski ada yang lihat cuplikan Alip Estrada ketika tanam rambut ada bor masuk atau jarum masuk yang bagian udah ada darah, itu udah nggak sakit lagi. Itu udah nggak kerasa. Yang awal pertama kali aja tuh loh, abis dibotakin, dimasukin jarum, itu aja sakitnya. Kayak kayak dicubit gini nih. Udah gitu doang. Gitu ya? Tapi kena tarik. Lo teriak nggak, No, ketika disuntik gitu, No? Enggak, gue cuma gitu aja. Kalau kita kan pria. Terus tamu juga banyak yang nanya, Mas, untuk proses tanam rambut itu berapa hari sih? Gitu. Kalau misalkan tanamnya kan 1 hari doang. Kayak operasi kan 8 jam ya 1 hari doang. Recovery-nya, untuk recovery yang bagian ini ya, yang bagian tanam sama area donor itu kurang lebih satu minggu lah. 4 hari itu udah nggak bengkak lagi, udah nggak ada darah. Emang bengkak ya? Ada pembengkakan karena kan kita itu diinjek cairan anestesi loh. Jadi kepala itu bakal kerasa kebas, terus nanti bakal ada efek bengkak. Tapi cuma 4 hari doang, maksimal 2 hari lah. Jadi saya luruskan ya, Boski ya. Itu bukan bengkak, tapi itu adalah air anestesi yang turun ke permukaan muka. Jadi kelihatannya bengkak. Jadi yang setahu saya bengkak itu adalah kalau misalkan kita habis sakit, bengkak. Itu lagi masa penyembuhan. Tapi ini bukan bengkak, tapi air yang di kepala itu turun turun ke arah muka. Jadi kelihatannya bengkak gitu kayak alien. Nah itu tuh bisa sampai seminggu untuk hilanginnya. Tapi untuk menghindarinya itu untuk lihat HP, untuk lihat baca koran, untuk baca buku itu nggak boleh nunduk. Dia harus seperti 4 hari sih, 4 hari sembuh itu mah. sembuh ya. Tapi sekarang kan udah enak juga ya kan, kebanyakan tuh orang yang kena anestesi turun ke muka itu gravitasi di pesawat, No. Oh ya, benar. Karena dia mungkin nggak tahu ya gravitasi di pesawat tuh kayak gini atau gimana. Jadi ketika turun pesawat di Bandara Soekarno-Hatta, itu mukanya kayak bener-bener bengkak gitu. Nah, sekarang itu kita udah punya solusinya, tanam rambut di Bali. Dengan akomodasi yang worth it dan tidak perlu tambah-tambah lagi, itu benar-benar kalian maksimal tanam rambut, nggak perlu jauh-jauh lagi. Karena apa? Saya nyiptain di tanam rambut di Bali nih, No. Gue kasihan sama tamu yang benar-benar dia izinnya ketat, terus itu waktunya nggak lama, terus di pesawat tuh lama. Berapa jam sih ke Turki itu, No? Kalau ke Turki pesawat langsung 11 jam, kalau transit 2 hari 1 malam, total 19 jam. Wow. Itu kalian posisi setelah sakit ya? Gimana setelah operasi, sakit, naik pesawat. Nah itu tuh bukan kita menghancurkan untuk tanam rambut di Turki, bukan. Tapi ini loh alternatif yang terbaik. Ada jalan. Kalau emang kalian mau niatnya jalan-jalan, mungkin tanam rambut dulu baru jalan-jalan. Jangan sambil tanam rambut sambil jalan-jalan. Karena itu apa ya, terlalu gulu. Gulu tuh berlebihan. Kalau misalkan dalam Islam tuh nggak boleh, No. Fanatik. Ya, benar. Jadi ya nggak boleh dicampur lah, lagi sakit kan masa jalan-jalan. Bener. Sekarang apa sih saran lu untuk tanam rambut buat tamu-tamu yang pengen tanam rambut itu apa? Jangan kayak alkohol atau ada yang lain nggak? Pertama siapin dompet lah. Tapi kan harga di Estrada murah. Dibanding klinik-klinik lain Murah kan. bagi lu kan nggak tentu murah bagi mereka. Oh, enggak gitu sih, Lip. Kalau gratisan mah enak. Tapi kalau saran gua buat para boski yang mau tanam, disiapin fisik nih, dalam artian nggak boleh konsumsi alkohol ya dalam waktu seminggu. Obat-obatan yang berat kayak misalkan ada pakai apa gitu, obat-obatan kalau antibiotik mungkin sebelumnya. Kenapa sih nggak boleh minum alkohol, No? Karena nanti efeknya ketika ditanam rambut itu dosisnya banyak untuk anestesinya. Jadi orang yang harus udah kerasa bius, kerasa kebas, dia nggak kerasa. Jadi kayak tetap sakit gitu loh. Itu efek alkohol loh. Bahayanya di situ, Lip. Oh, di situ. No, boleh nggak gua ngelihat before lu gimana sih, before lu sebelum tanam rambut tuh ada nggak? Di HP ada? Ada. Before. Oh, ini before ya? Dari awal ya? Iya. Ya Allah, ada yang mau lu, No? Gini. Ada. Ada. Tapi ya agak ngenes gitu kan? Ada. Ya Allah, terima aja lah gitu. Iya, habis itu kan ditinggalin. Oh, lu udah berapa kali sih, No? Karena botak ini ditinggalin?
Nggak tahu ya, mungkin karena botaknya atau ya karena gue jeleknya mungkin ada yang ninggalin gue ya. Dibandingin mantan dia yang ganteng itu kan. Ya ya nggak jauh beda pasti karena kebotakan juga kan. Kejelekan gue ini. Nah, ini di mana lo, Nok? Sakarya, Di Sakarya. University ya? Iya. Botak ya. Oh, ini kelihatan jelas nih kalau ketika nunduk. Oh, jadi kayak emang udah setengah gitu ya, Nok ya? Jadi gue tuh sebenarnya botak sini doang. Terus karena sering gue sisir, gue tutupin gitu. Ya pakai topi juga. Jadi botaknya tuh makin sampai sini gitu loh. Oh, oke. Bu, ini ketika operasi masih eksis juga ya? Operasi nih. Nggak. Tanggal 12 itu. Nggak sakit ini, Nok? Enggak sakit itu. Gue main HP. Nah, ini udah selesai operasinya nih sorenya. Ini udah di rumah ya? Udah di rumah ini. Rumah siapa, Nok? Rumah lo. Oh, lu sampai sini juga ditanam ya? Iya, habis ini ditanam. Oh, gitu. Ini apa rasanya ketika sekarang kayak gini, Nak? Ketika selesai operasi yang gue rasa itu kepala gue berat bener kayak pakai 2 helm. 2 helm? Kayak itu apa? NHK. Oh, NHK dia? Iya, Arai. Oh, dua helm itu? 2 helm itu digabungin. Ini Donor ini? Ini donor nih. Jemuran Ini 2 hari setelah tanam. Emang kalau di Turki jemurnya dalam gini ya? Iya. Rumah siapa yang nggak punya jemuran? Ini 2 hari setelah tanam dia udah mulai tuh, donornya udah mulai tumbuh-tumbuh lagi. Oh, jadi yang diambil kan nggak tumbuh, cuma kan yang samping-sampingnya itu dia habis dibotakin tumbuh lagi. Oh, gitu. Nah, Ya Allah, guys ya. Ini 3 hari setelah tanam gue bengkak. Kan gue bilang paling maksimal tuh 4 hari aja bengkak, Boski. Tapi tenang aja, untuk yang di Bali ini pengalaman kita ini sama tamu-tamu Boski kemarin cuma 2 hari doang kok bengkak. Oh, ini Mas Amal ya? Iya, ini Mas Amal. Ini 19 ini 7 hari seminggu setelah operasi. Udah aman ya? Udah mulai bersih ininya, scrubnya tuh. Ini siapa, Nok? Siapa? Hafiz. Nah, ini gua 10 hari kalau nggak salah, 10 hari setelah tanam. Tuh, udah mulai tumbuh lagi tuh bagian belakangnya. Donornya ya? Ya. Shadingnya mana, Nok? Shadingnya, nah ini udah mulai shading nih. Nah, ini udah mulai shading, Lip. Ini shadingnya? Nih, kalau lu lihat di sini kan, di sini gua masih ada rambut nih, ya kan? Ini tanggal berapa? Tanggal 28. Pas tanggal 30-nya udah hilang tuh rambut gua. Beberapa. Tuh. Jadi masa shading itu apa sih, Nok? Jadi para Boski, mungkin nanti di gambarnya ada ya, setelah 10 hari gua tanam tuh rambut gua tuh bintik-bintik hitamnya banyak bagian depan. Tapi jarak seminggu setelah itu rambut gue hilang lagi, botak lagi. Itu namanya proses shading. Jadi dia itu kan kalau folikel tuh ada hitamnya dikit kan, dia ngikut kan, ditanam folikel ngikut sama hitam ujung rambut itu ngikut. Jadi dia tumbuh. Nah itu tuh ketika folikelnya tumbuh, yang bagian lama rambut lamanya itu harus patah dulu. Tapi nggak rontok ya, nggak sama folikelnya. Jadi cuma bagian atasnya aja. Jadi rambutnya kayak patah gitu loh. Oke. Ada pesan-pesan nggak sih buat Boski, Nok? Misalkan untuk tanam rambut itu gimana gitu? Ada nggak? Maksudnya kayak apa yang lo rasain? Lo harus gimana? Lo harus apa? Setelah tanam rambut lo harus apa? Nah, lo omongin lah di sini. Maksud gua frontal aja, apa yang diisi kepala lo omongin, nggak perlu ada yang dibuat-buat gitu. Jadi gue sebagai orang yang ngalamin kebotakan, menyarankan juga kepada teman-teman yang sama-sama punya kebotakan juga. Masalah hidupnya di kebotakan. Gue percaya Alip Estrada udah ngasih harga yang terbaik buat pasien-pasien Indonesia. Ngasih harga yang terbaik. Gak cuma ngasih harga yang terbaik, diadain juga klinik tanam rambut di Bali. Itu udah opsi terbaik gitu loh. Jadi buat teman-teman yang masih ngalamin kebotakan tapi pengen coba-coba obat ini, obat itu yang harganya 500, sejuta, 2 juta. Ujung-ujungnya itu cuma mengobati sesaat gitu loh. Bahkan ada yang nggak mengobati sama sekali. Jadi mending uangnya ditambahin dikit, ditabung dikit buat tanam rambut karena efek tanam rambut itu permanen. Jadi ngobatin kebotakan permanen. Dan buat teman-teman yang udah tanam rambut di Estrada, kalau misalkan ada kendala, itu tentunya ada bimbingan. Tapi gue jamin 100%, Alip orang yang bertanggung jawab, Estrada bertanggung jawab, yang balas pesan adminnya juga bertanggung jawab. Siapa nama admin kita, Nok? Dari Setiawa. Oke. Dan apa ya?
Kalau misalkan ada apa-apa garansi tinggal datang gitu loh ya. Kita mah di Bali ada gitu loh bukti fisiknya gitu. Dan kalau ada apa-apa tinggal hubungi kami gitu loh. Saya juga sebagai korban kebotakan alumni kan. Alumni Boski. Ya, alumni Boski gitu. Buat apa lagi loh? Sumpah. Nah, untuk para Boski nih, kita lagi ada harga yang benar-benar fantastis untuk para Boski. Itu di bulan Februari, Maret, April, Mei, Juni. Cuma 5 bulan aja sampai Juni ini. Buruan isi slotnya sampai 5 bulan ini, karena kita nanti setelah bulan Juli itu udah nggak ada lagi tanam rambut yang harganya fantastis seperti ini, karena kita udah mengikuti harga pasaran Indonesia. Jadi cuman sampai di bulan Juli itu aja. Untuk para Boski, chat aja langsung ke nomor kita 088286700600. Langsung aja ke admin kita atas nama Mas Dery Setiawan. Bukan, kalau misalkan nggak Dery Setiawan nggak ada, bukan admin kita ya. Bukan Oke. admin. Oke, itu aja, karena admin kita cuma satu, biar nggak kecampur dan tidak ada salah paham di situ. Oke, itu aja Boski. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.